Xiao Jiang, kamu sangat bersemangat hari ini. Buru-buru pulang ya. Hari ini adalah hari jadi pernikahan suami dan saya. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan pulang. Telepon suamimu cepat angkat. Lihat, apakah ada kejutan? Halo suamiku, aku segera pulang kerja. Malam ini kita. Aduh, malam ini saya lembur. Tidak pulang. Tapi... hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Anda adalah Ibu Jiang Shulan, kan? Saya Jiang Shulan. Boleh tahu Anda siapa? Direktur Jiang. Nama saya Li Cheng. Saya adalah pelayan pribadi Anda. Pelayan pribadi. Sisa saldo saya hanya beberapa ribu rupiah. Masih perlu pelayan pribadi. Apakah Anda salah orang? Begini, bibi Anda, yaitu Ketua Direksi Grup Tianding, telah meninggal beberapa waktu lalu. Dia meninggalkan wasiat. Warisannya akan Anda warisi seluruhnya. Ketua Direksi Grup Tianding yang kelas dunia itu adalah bibiku. Janganlah bercanda dengan saya. Kalau mau bernyanyi, saya akan mintakan kerja melayani. Saya masih ada pekerjaan. Saya pamit dulu. Saya tahu kabar ini agak terlalu mendadak. Ini kartu nama saya. Pikirkanlah baik-baik. Kapanpun siap, datanglah menemui saya. Oh. Pergi. Xiao Jiang, tidak baik. Saya baru saja di ruang VIP. Lihat suamimu, dia bersama seorang wanita. Bercampur. Apa? Jangan-jangan kamu salah lihat. Dia sedang gambar sekarang. Aku tidak salah lihat. Itu dia. Kalau tidak percaya, kamu lihat sendiri. Yuner, selamat atas promosimu jadi kepala teknisi. Hari ini kita harus merayakannya dengan baik. Harus berterima kasih pada kakak Cheng yang telah mempromosikan anggur perayaan ini. Ada bagianmu juga? Hari ini harus berterima kasih padaku. Kamu tidak mau tunjukkan aksi nyata. Jahat. Siapa itu? Tidak punya mata. Shulan. Kamu sedang apa? Apa yang kamu lakukan? Shula, kenapa kamu datang? Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kamu bilang harus kerja lembur, ternyata untuk menemani wanita lain. Jiang Shulan, jangan bertingkah seperti wanita kasar. Kamu menakuti Yuna. Kamu melindungi dia. Akulah istrimu. Segera. Bukan lagi. Apa maksud kalian? Bicara. Jiang Shulan, aku sudah terlalu baik kepadamu. Kamu berani memukul duluan. Jujur saja, aku sudah muak denganmu. Lihat dirimu. Sekarang seperti apa? Apa hakmu menjadi istriku? Aku menjadi begini karena siapa Cheng Wenyuan? Aku demi kamu mengundurkan diri dari pekerjaan bergaji tinggi, bekerja keras di rumah. Tapi kamu malah mulai membenciku. Jangan bicara omong kosong. Surat perjanjian perceraian sudah aku siapkan. Tanda tangan.
Kamu mau aku pergi tanpa apa-apa? Kamu cuma petugas kebersihan. Selama ini, hidup dari Kak Cheng, kamu mau uang setelah cerai? Mimpi saja. Kamu yang berselingkuh. Kesalahan ada padamu. Perjanjian ini tidak akan aku tanda tangani. Ini pemberitahuan, bukan diskusi. Kamu tidak bisa menolak. Seseorang datang. Kak Cheng, ada apa perintahnya? Tahan tangannya. Tanda tangan. Kalau aku jadi kamu, aku akan menandatangani perjanjian ini dengan patuh. Kamu cuma petugas kebersihan kecil, berani melawan kami. Awas, aku bisa membuatmu tidak punya tempat untuk dikuburkan. Baik, aku tanda tangan. Baik, saya tanda tangan. Tapi saya punya satu syarat. Banyak sekali syaratnya. Katakan. Saya tidak mau apa-apa. Saya hanya mau Xiaolei. Kalau kamu bisa membujuk Xiaolei ikut kamu, saya pasti tidak akan menghalangi. Apa maksudmu? Sudahlah, Kak Cheng. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Hati-hati di jalan, Kak Cheng. Ingat, malam ini minggir dari rumah saya. Kalau tidak, barang-barangmu akan saya buang semua. Hati-hati di jalan, Kak Cheng. Jiang Shulan, cepat minggir. Jangan di sini mengotori tempat saya. Jangan ketuk lagi. Buru-buru mau mati ya. Ibu, apakah Xiaolei di rumah? Jangan panggil saya ibu. Wen Yuan sudah bilang pada saya, kamu ingin membawa Xiaolei. Saya peringatkan, Xiaolei adalah darah daging keluarga Cheng. Minggir. Ada apa lagi? Ibu, saya mohon, izinkan saya menemuinya. Asalkan Xiaolei tidak mau, saya pasti tidak memaksa. Tidak mungkin. Xiaolei, maafkan ibu. Ayah dan ibu akan bercerai. Apakah kamu mau ikut ibu? Saya tidak mau. Xiaolei, bagaimana bisa kau bersikap seperti ini kepada ibu? Kau lupa siapa yang merawatmu? Siang dan malam satu sakit. Cukup, siapa yang mau mendengarmu merengek di sini? Xiaolei tidak mau. Cepat pergi. Kau hanya menghalangi di sini. Aku akan pergi. Kalau mau mati, matilah jauh-jauh. Jangan di depan rumahku. Membawa sia. Uangnya semua diberikan kepada Cheng Wenyuan. Aku bisa pergi kemana? Bibi Anda, yaitu Ketua Dewan Direksi Grup Tianding, meninggalkan wasiat. Warisannya akan sepenuhnya Anda warisi. 试试吧，哪怕是骗子，我也认了。Sudah terlalu malam. Hari ini tidak nyaman untuk mengganggu. Lebih baik aku tunggu sampai besok, baru masuk. Hei, bangun! Pergi. Kenapa kamu tidur di sini? Ini akan mempengaruhi cita kompleks kami. Pergi. Maaf, Hei, kamu mau kemana? Ini bukan tempat yang seharusnya didatangi pengemis. Kak Satam, aku bukan pengemis. Aku datang mencari seseorang. Cari orang. Alasanmu terlalu buruk. Penghuni di sini, semuanya orang kelas atas. Lihatlah penampilanmu. Seperti orang yang kenal mereka. Zaman sekarang orang punya tangan dan kaki. Tidak mau bekerja dengan baik.
malah ingin mencari harta di tempat sampah kompleks Miwa. Kak Satpam, aku benar-benar cari orang. Lihat. Ini kartu namanya. Wah, ada kartu nama juga. Perlengkapannya lengkap ya? Kamu. Sudahlah. Apakah kamu Jiang Shulan? Kamu kenal dia? Aku sering menyanyi di Huajin. Dia petugas kebersihan di sana. Ternyata petugas kebersihan. Baiklah nona penipu. Kami tidak akan mengizinkan masuk ke sini. Pergilah ke tempat yang sejuk. Kak, percayalah padaku. Aku benar-benar bukan penipu. Begini, informasi klien kami sangat dirahasiakan. Jika kamu bisa menyebutkan di mana orang yang kamu cari tinggal, kami akan percaya. Baik, saya cari Pak Li. Dia tinggal di Yue Lounge, Unit 11. Kamu benar-benar beruntung menebaknya. Tunjukkan kartu namamu. Dia benar-benar kenal Pak Li. Tadi sangka seorang petugas kebersihan. Dia bisa kenal Pak Li. Benar-benar keberuntungan besar. Sekarang, bolehkah saya masuk? Sekarang, bolehkah aku masuk? Ya sudah, masuk saja. Kalian sedang apa? Orang seperti apa? Boleh masuk kompleks ini saja. Kapten, orang ini kenal dengan Pak Li. Ini kartu namanya. Silakan lihat. Benar. Kartu nama ini palsu ya? Apa-apaan ini? Kalian berdua bodoh ya? Ini saya tidak bisa mengenali. Ternyata palsu. Kamu berani sekali. Berani membeli kartu nama palsu ini. Menyamar sebagai orang kelas atas. Kamu tidak takut mati. Kakak Satpam, mungkin ada kesalahan. Kartu nama ini benar-benar diberikan Pak Li sendiri padaku. Bagaimana mungkin palsu? Kapten kami sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Bagaimana mungkin salah lihat? Benar, cepat pergi. Tunggu, aku bisa menelpon Pak Li. Dia bisa membuktikan kata-kataku benar. Kenapa? Teleponlah. Kami semua menunggu. Iya, kenapa tidak menelepon? Jangan-jangan takut. Ma, ponselku habis baterai dan mati. Tidak ada nomor telepon Pak Li. Iya tidak ada. Buat apa di sini? Iya, jangan berusaha lagi di sini. Lebih baik pergi dengan jujur. Iya, cepat pergi. Cepat pergi. Ayo pergi. Kalian sedang apa? Pergi sana. Jangan bertahan di sini dengan muka tebal. Apa yang kalian lakukan? Hah? Oke, maaf mengganggu Anda. Pengemis ini ingin memaksa masuk ke kompleks kami. Kami akan segera mengusirnya. Tunggu. Ada apa denganmu? Kepala pelayan Li memberikan saya kartu nama ini, menyuruh saya mencarinya. Tapi mereka bilang kartu nama ini palsu dan tidak mengizinkan saya masuk. Pape, dia cuma petugas kebersihan yang menjijikan. Bagaimana mungkin dia kenal kepala pelayan Li? Kartu nama ini pasti palsu. Iya, Pape. Mungkin dia memasukkan kartu nama untuk menyusup dan mencuri uang. Orang yang berhati jahat seperti ini pasti tidak boleh kami izinkan masuk. Kalian? Beri saya kartu namanya untuk dilihat. Ini memang kartu nama kepala pelayan Li. Apa? Ternyata asli. Bagaimana mungkin Pape? Dia cuma petugas kebersihan. Hanya berdasarkan status langsung menyimpulkan, memfitnah orang. Saya rasa pekerjaan ini Tidak ingin kamu lakukan lagi. Pape, ini semua salah paham. Kami juga demi keamanan kompleks pertimbangannya. dan kalian, Yolandi, tidak membutuhkan satpam yang mata duitan seperti kalian. Pape, jangan Pape. Seluruh keluarga saya bergantung pada... Saya hidup dari gaji ini. Saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Pape. Mohon berbelas kasihan, lepaskan kami. Pape. Pape. Cepat pergi, cepat pergi. Pape. Sudah. Kamu cepat masuk. Terima kasih. Saya akan masuk dulu. Maaf, mengganggu di jam larut seperti ini. Direktur Jiang, silakan masuk. Anda datang. Kenapa tidak memberitahu? Saya bisa mengirim mobil untuk menjemput. Silakan masuk. Silakan duduk.
Pak Li, saya datang untuk menanyakan kepada Anda, apa yang Anda katakan sebelumnya tentang warisan? Apakah itu benar? Ya, saya sudah selesaikan prosedurnya. Sekarang, seluruh harta bibi Anda telah dialihkan atas nama Anda. Anda adalah Ketua Dewan Direksi baru, Grup Tianding. Mohon kesediaan Anda untuk serah terima besok. Grup Tianding. Apa saya tidak sedang bermimpi? Tapi saya belum pernah belajar mengelola perusahaan. Jangan khawatir, saya sudah menyiapkan guru untuk Anda. Seharusnya akan segera tiba 1 bulan ini. Anda bisa beradaptasi dulu di cabang kota Yun. 1 bulan kemudian, kami akan mengadakan pesta untuk mengumumkan identitas Anda. Ini untuk Anda. Villa ini nanti akan menjadi milik Anda. Saya ada urusan lain yang harus ditangani. Baik, saya mengerti. Heng Wenyuan, Qin Ruoyun, sampai jumpa di pesta. Semoga saat itu kalian tidak akan menyesali perbuatan kalian hari ini. Apa? Grup telah menurunkan ketua dewan direksi baru. Grup Zenith akan berganti pucuk pimpinan. Sepertinya dunia bisnis kota Yuncheng akan berubah. Kak Cheng, dengan ketua dewan baru menjabat, di dalam grup, pasti ada perubahan personel, kesempatan kita datang. Ya, dengar manajer umum Departemen Pemasaran kita segera pensiun. Asal bisa menjalin hubungan baik dengan ketua dewan baru, posisi ini nantinya pasti jadi milikku. Ruoyun, cepat kamu cari tahu. Lihat kapan ketua dewan baru akan mulai menjabat. Baik, Kak Cheng. Direktur Jiang, guru Anda sudah tiba. Kamu? Ketemu lagi. Perkenalkan, namaku Pei Yuhuai. Saya adalah presiden direktur grup Pei. Pei Yuhuai, orang terkaya di kota Yuncheng. Kenapa kamu datang? Jadi guruku. Ini rahasia. Tapi, sentra kota Yuncheng seharusnya tidak ada yang lebih berhak dariku, kan? Itu juga benar ya. Terima kasih banyak, Presiden Pei. Kak Cheng sudah dapat info. Ketua dewan hari ini akan datang ke perusahaan untuk serah terima jabatan. Seharusnya segera sampai di bawah. Baik, cepat ikut aku. Turun untuk menyambutnya. Ayo. Memang hebat grup Zenith. Duh, Cheng Wenyuan. Mati-matian tidak mengizinkan saya datang. Sekarang, perusahaan ini ternyata menjadi milik saya. Ini adalah grup Zenith. Orang lain dilarang masuk. Saya mencari sekretaris Liu. Sekretaris Liu. Anda ada janji temu? Janji temu, Pak Li jelas mengatakan. Langsung datang saja. Sekretaris Direktur Utama. Bisa begitu mudah bertemu dengan Anda? Tunggu sebentar. Saya akan menelepon sekretaris Liu. Bagaimana satpam di pintu masuk bekerja? Apakah semua orang kucing dan anjing boleh masuk? Benar. Nomor telepon sekretaris Liu. Pantaskah dia memilikinya? Direktur Cheng, Kepala Departemen Qin. Yo, ini bukan Jiang Shulan. Kenapa? Tidak bisa bertahan di KTV. Lalu datang ke grup Zenith kami untuk menjadi petugas kebersihan? Kak Cheng, Kak Ruoyun, kalian kenal dia? Dia hanya petugas kebersihan. Kami tidak akrab. Ternyata hanya seorang yang lucu. Tidak heran tidak ada janji temu. Berani langsung mencari sekretaris direktur utama. Yang Shulan, saya sudah memperingatkanmu untuk tidak mencariku di perusahaanku. Pertama, kita sudah bercerai. Saya ingin pergi kemana saja. Kedua, kamu hanyalah seorang direktur pasar kecil. Perusahaan ini juga bukan milikmu. Jangan memiliki keinginan menguasai wilayah orang lain yang begitu besar. Kamu cuma seorang petugas kebersihan rendahan. Berdasar kenapa kamu meremehkanku? Hah? Apa yang kamu lakukan? Anjing yang baik jangan menghalangi jalan. Jangan tahan. Aku mencari orang. Mencari orang? Di grup Tianding ini? Masih ada kenalanmu? Siapa bilang aku tidak punya? Hanya saja takut aku mengatakannya. Kamu akan menyesal. Yang kamu maksud bukan Kak Cheng, kan? Kenapa setelah bercerai dengannya, kamu tidak bisa hidup lagi? Bersiap untuk berbaikan dengannya? Jiang Shulan, kita sudah bercerai. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang mengusirmu keluar. Direktur Cheng benar-benar sial. Bertemu dengan mantan istri sepertimu. Ya, selama bertahun-tahun ini, Direktur Cheng bagaimana? Kamu melewatinya? Setiap hari menghadapi wajah lama ini. Apakah ada trauma di hati?
Ku beritahu, Kak Cheng dan Kak Ruoyun, pria berbakat dan wanita cantik. Jangan harap kamu bisa memisahkan mereka. Cheng Wenyuan, jangan terlalu percaya diri. Aku datang hari ini untuk urusan penting, bukan mencari kamu. Aku ingat, perusahaan sedang merekrut petugas kebersihan. Bukankah kamu datang untuk melamar? Keahlianmu memang cocok. Dan ada pengalaman kerja juga. Jiang Shulan, CV-mu ini sangat bagus. Tapi dengan statusmu seharusnya tidak bisa masuk ke grup Tianding kami. Begini saja, kamu pergi bersihkan toilet di sana. Aku akan terima kamu ke perusahaan. Bagaimana? Kamu bilang apa? Suruh kamu bersihkan toilet, tidak dengar? Cepat pergi. Kamu bisa membersihkan toilet di perusahaan sebesar kami. Itu adalah keberuntunganmu. Keberuntungan ini untukmu, mau tidak? Kamu Direktur Cheng kami yang baik hati. Memberimu kesempatan ini, jangan tidak tahu terima kasih. Disuruh bersihkan toilet saja, kamu masih tidak puas. Kamu seorang petugas kebersihan, tapi sombong sekali. Perusahaan kami sekarang hanya punya posisi petugas kebersihan. Dan direktur utama yang kosong. Kamu tidak mau bersihkan toilet? Jangan-jangan kamu ingin jadi direktur utama? Saya bukan ingin jadi direktur utama. Nah itu benar. Karena kamu tahu diri, maka cepatlah pergi bersihkan. Cepat pergi. Ingat bersihkan klosetnya, sampai bisa berkaca. Karena sayalah direktur utamanya. Apa? Saya baru pertama kali datang ke perusahaan. Kalian sudah menyuruh saya bersihkan toilet. Benar-benar sok kuasa. Ini hari pertamaku di perusahaan. Kalian langsung menyuruhku membersihkan toilet. Sungguh otoritas yang besar. Kamu ternyata adalah direktur utama. Tidak mungkin, Jiang Shulan. Bagaimana mungkin kamu menjadi direktur utama? Direktur utama, saya tidak mengenali keagungan Anda. Telah menyinggung Anda. Saya minta maaf. Mana Direktur Utama? Anda orang yang berhati besar. Maafkan kami. Sekarang, bolehkah saya masuk? Boleh, tentu saja boleh. Silakan masuk. Tunggu. Kepala bagian Kin, ada apa lagi? Kamu hanya seorang petugas kebersihan. Mana mungkin jadi direktur utama? Pasti palsu. Benar, kita sudah menikah 5 tahun. Aku tahu siapa dirimu. Aku sangat mengerti. Petugas kebersihan yang malang mana mungkin dalam satu malam berubah menjadi direktur utama yang terhormat. Benar, beraninya. Berani memasukkan diri sebagai direktur utama. Kalau bukan karena kepala bagian Kin, kamu sudah berhasil masuk tadi. Ayo, usir si petugas kebersihan yang memasukkan diri ini. Baik. Usir dia, cepat, keluarkan dia. Tunggu. Kalian begitu yakin aku ini palsu? Tunggu. Kalian begitu yakin aku adalah penipu? Kalian tidak takut kalau aku benar-benar direktur utama? Pekerjaan kalian tidak akan terjamin lagi. Jiang Shulan, di luar sana masih siang hari. Terlalu cepat untuk bermimpi. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kalian percaya dia adalah direktur utama? Aku adalah Kaisar Qin Shi Huang. Pernah lihat Kaisar Qin Shi Huang? Udahlah, jangan banyak omong. Apa yang kalian lakukan? Cepat usir dia. Aku jengkel melihatnya. Baik. Karena kalian tidak percaya, aku akan cari orang untuk membuktikannya. Halo, Sekretaris Liu. Aku sudah sampai. Tolong keluar dan jemput aku. Wah, masih Sekretaris Liu. Hampir saja diusir. Masih saja berakting di sini. Sekretaris Liu adalah tangan kanan direktur utama kami. Di seluruh perusahaan, dia adalah orang kedua. Di atas semua orang, kamu cuma petugas kebersihan. Dari mana kamu bisa kenal Sekretaris Liu? Benar. Apa yang ribut-ribut di pagi hari ini? Direktur Zhou. Direktur Zhou, angin apa yang membawa Anda ke sini? Berani membuat keributan di sini? Mengganggu direktur utama? Bisakah Anda bertanggung jawab? Direktur Zhou, bukan kami yang membuat keributan. Ada seorang wanita di sini. Memang sebagai ketua dewan direksi, kami sedang bersiap untuk mengusirnya keluar. Jiang Shulan, perkenalkan, ini adalah manajer umum departemen pemasaran kami, Tuan Zhu. Dia tidak seperti saya yang baik hati. Kamu selesai. Direktur Jiang, Sekretaris Liu, menyuruh saya menjemput Anda. Direktur Jiang, Sekretaris Liu, saya disuruh menjemput Anda. Silakan. Tunggu. Direktur Zhou, Anda salah ingat. Bagaimana mungkin dia, seorang petugas kebersihan yang hina, adalah direktur utama? Benar, dia hanya seorang penipu. Pasti dia menggunakan cara-cara yang tidak terpuji. Direktur Zhou, jangan sampai Anda tertipu olehnya. Menyimpulkan dengan niat jahat tanpa mengetahui kebenarannya. Saya sangat menyesal Tianding Group memiliki karyawan bermoral buruk seperti Anda. Sepandu ini, apa akan untuk bicara di sini? Awas saya pukul kau!
Segala yang terjadi, hari ini akan saya laporkan sejujurnya kepada Sekretaris Liu, Kepala Departemen Cheng. Berani tidak hormat kepada Direktur Utama. Jabatan manajer umum Anda ini. Jangan harap bisa dipertahankan. Direktur Zhou, Anda menghalangi promosi saya hanya demi seorang petugas kebersihan? Sungguh membuat hati karyawan biasa seperti kami kecewa. Ya Tuzu, Anda tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan perusahaan. Mempromosikan orang bermoral buruk seperti Anda, barulah yang benar-benar merugikan perusahaan. Oh, saya mengerti. Kalian berdua sudah lama berkolusi, bersekongkol, menjebak saya. Ya Tuzu, di usia Anda yang sudah sepuh, masih melakukan hal seperti ini, hati, reputasi Anda hancur di akhir karier. Kamu? Pikiranmu begitu kotor, aku lihat. Sebaiknya kalian aku bersihkan dengan baik, agar kalian sadar. Jiang Shulan, kamu gila! Jiang Shulan, kamu gila! Satpam, ngapain diam saja, tangkap dia sekarang? Jiang Shulan, aku pasti akan di hadapan Ketua Dewan membongkar semua perkataan dan perbuatanmu. Yang Shulan, tunggulah saja untuk diusir dari kota Yun. Kalian lebih baik khawatirkan diri kalian sendiri tentang masalah promosi. Direktur Jiang, bagaimana menangani kedua orang ini? Jika masih membiarkan karyawan yang bermata duitan seperti ini duduk di resepsionis perusahaan kita, mungkin akan mempengaruhi citra perusahaan kita. Ya, kalian berdua dipecat. Ambil gaji di bagian keuangan. Baiklah, ayo kita pergi. Kah Cheng, apakah dia benar-benar ketua dewan? Mana mungkin? Dia hanya berhasil mendekati Zhou Yang saja. Tunggu sampai kita bertemu Ketua Dewan, kita akan membongkar semua yang dia lakukan. Buat dia, tidak punya tempat berpijak. Sedangkan Zhou Yang, hanya orang yang hampir pensiun, tidak perlu ditakuti. Ketua Dewan, mulai sekarang, saya adalah sekretaris Anda. Silakan perintahkan apapun yang perlu mengenai Cheng Wenyuan dan Kim Royun. Apakah perlu? Saya bantu Bapak. Ibu mendengarnya. Belum perlu untuk sementara. Mereka berdua, saya punya rencana sendiri. Baik. Cheng Wenyuan, besok sore ambil surat cerai. Ketemu di kantor catatan sipil. Hanya karena berhasil mendekati Zhou Yang, begitu buru-buru mengajakku ambil surat cerai. Sudahlah, kebetulan juga bisa mengambil kesempatan untuk melepasnya. Biro. Jiang Shulan, suratnya sudah selesai. Kita putus total. Jangan ganggu aku lagi. Aku masih punya harga diri. Kak Cheng, untuk merayakan kamu akhirnya terbebas dari si wanita tua ini, malam ini kita makan di restoran. Ada orang yang nanti menangis sendiri. Merayakan. Aku juga harus merayakan kebebasanku dari si pria overpaid. Kembalilah Jiang Shulan. Kamu barang bekas. Jangan pikir dengan mendekati Zhou Yang itu. Kamu bisa tenang-tenang saja. Itu mimpi. Sudah, tidak usah bicara lagi dengannya. Kita pulang, naik mobil mewah baruku. Kamu pulanglah dengan kendaraan nomor 11-mu. Mobil jelek saja. Siapa yang tidak punya? Nah, itu mobilku. Punyamu? Kampungan? Itu Mercedes Maybach. Zhou Yang pun tidak mampu membelinya. Asalmu keterlaluan. Lihat, pemilik aslinya datang untuk membongkar kebohonganmu. Direktur Jiang, saya datang menjemput Anda. Direktur Jiang, saya datang menjemput Anda. Direktur Pei, tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Sungguh suatu kehormatan. Direktur Jiang, selamat atas perceraian Anda. Saya datang menjemput Anda pulang. Direktur Pei, mengapa Anda memanggil si imut ini Direktur Jiang? Direktur Pei, si imut ini bahkan menggunakan mobil Anda untuk pamer. Bukankah seharusnya Anda menamparnya? Sepasang pria dan wanita brengsek berani-beraninya mengomentarinya. Ini memang mobil Direktur Jiang. Saya hanya seorang supir saja. Direktur Pei, Anda bercanda? Siapa yang bisa menyuruh Anda jadi supir? Ya, Direktur Pei. Direktur Jiang, silakan. Saya sarankan kalian, hormati dia mulai sekarang. Jika tidak, saya akan perlihatkan kekuatan grup P. Cheng, tadi kenapa Anda menahan saya? Apa
kita harus membiarkan si imut itu semena-mena? Tidak lihatkah sikap Direktur Pei padanya tidak biasa? Maksudmu, selain Zoyang, dia juga merayu Direktur Pei? Kenapa nasib si imut ini begitu baik? Sudah cukup. Tunggu sampai Direktur Pei bosan dengannya. Saya akan memberinya pelajaran. Besok sudah acara pesta. Kamu gugup? Mana mungkin tidak gugup? Dulu, saya hanya bisa membungkuk dan minta maaf. Ini pertama kalinya saya berdiri tegak di depan panggung. Semua itu salah pria jahat itu. Kenapa kamu begitu marah? Aku memang orang yang penakut. Tidak. Aku pernah melihatmu bersinar. Tidak. Aku pernah melihatmu bersinar. Kau lulusan Universitas Tsinghua, kan? Bagaimana kau tahu? Aku juga dari Tsinghua. Selama 3 tahun kuliah, aku selalu memandang ke arahmu. Selamat ya. Ayo. 2, 3, 2, 3. Alasanmu mengajukan diri jadi guruku karena kau adalah adik tingkatku. Yang lebih penting, sebagai ketua grup Tianding, status sebagai guru terdengar sangat bergengsi. Aku bisa melakukannya. Benar kan? Tentu. Percayalah pada dirimu. Dan percayalah padaku. Pei Huai tidak pernah melakukan investasi yang merugi. Pertemuan terakhir dengan ketua. Kita harus manfaatkan kesempatan ini. Baik, semua sesuai keinginanmu. Di dunia ini ada wanita secantik ini. Orang ini kenapa terlihat sangat familiar? Kak Cheng, apakah dia secantik itu? Tentu saja tidak secantik Ruoyunku. Jangan cemberut di pesta hari ini. Akan banyak orang kelas atas yang datang. Kita harus banyak menjalin hubungan. Yang dia kenakan adalah model edisi terbatas terbaru dari C. Uang pun tak bisa membelinya. Pasti dia putri dari keluarga kaya. Kalau saja dia bisa tertarik pada aku. Baik, kalau begitu mari kita berkenalan. Halo. Senang berkenalan. Nama saya Cheng Wenyuan. Sebelumnya, tidak pernah bertemu Anda di kota Yun. Mungkin Anda dari luar kota, datang untuk menghadiri pesta ini. Jika Anda tidak keberatan, kami bisa mengajak Anda berkeliling. Anggap saja sebagai teman. Kami sedang berbicara dengan Anda. Maaf, dia orangnya agak cepat ceplos. Jangan tersinggung. Boleh saya bertanya, Anda putri dari keluarga mana? Saya Jiang Shulan. Jiang Shulan. Jiang Shulan? Jangan bercanda. Mana mungkin? Iya, Nona. Orang biasa seperti dia. Mana pantas dibandingkan dengan yang mulia. Sambil memuji, sambil merendahkan saya, pertarungan otak kiri dan kanan ini benar-benar membuka mata saya. Kamu. Mulutmu begitu tajam. Pasti Jiang Shulan. Kenapa harus Jiang Shulan, si imut ini? Aneh. Dulu wajahmu tidak seperti ini. Kamu ternyata operasi plastik ingin menggunakan wajah ini untuk membuat Kak Cheng kembali. Jiang Shulan, tak kusangka kau operasi plastik demi aku. Tapi wajah bisa diubah. Status seumur hidup. Operasi plastik butuh masa pemulihan lebih dari 2 hari. Bodoh. Tidak mungkin. Kalau bukan operasi plastik, mana mungkin perubahanmu sebesar ini? Terbebas dari pria brengsek, jiwa senang, penampilan berseri. Kamu? Sudahlah, jangan berdebat dengannya. Kita ada urusan penting hari ini. Baik.
Pesta hari ini bukan tempat untuk orang kecil sepertimu. Pergilah ke tempat yang sepi. Hari ini, Presiden Direktur Asia Pasifik Brand C akan datang. Kamu memakai barang tiruan mereka, jangan berkeliaran di sini. Kalau dia melihat, kamu akan dalam masalah. Siapa? Beraninya memakai barang tiruan brand C? Pak Yang dari Brand C terkenal sekali. Meski penghancur barang palsu, berkomitmen untuk menghilangkan setiap orang yang memakai barang tiruan selamanya. Siapa bilang ini barang tiruan? Ini adalah barang asli yang sejati. Kalau ini asli, aku akan meniru suara anjing di depan umum. Kalau bukan, kau akan berlutut di tanah, memberikan hormat kepadaku, lalu pulang dengan patuh. Berani bertaruh? Apa yang tidak berani? Semuanya, tolong jadilah saksi untuk kami, agar tidak ada yang menerima taruhan, tapi akhirnya tidak menepatinya. Apa yang kalian lakukan? Berkumpul di depan pintu. Sekelompok orang berkumpul di pintu. Sedang apa? Kalian semua menghalangi jalan di sini, mau apa? Ini adalah direktur yang dari merek C. Senang bertemu Anda. Direktur Yang, ada orang di sini yang memakai barang tiruan merek Anda. Kami ingin dia pergi, jangan sampai mengganggu pandangan Anda. Iya, Direktur Yang. Wanita ini tidak tahu diri. 3 kali disuruh pergi tidak mau. Biar saya. Lihat. Nona, bolehkah saya melihat lebih detail? Silakan. Jiang Shulan, kulihat bagaimana kamu menyelesaikan ini. Kalau begitu buka lebar matamu dan telingamu. Lihat dan dengarkan dengan baik. Biarkan kamu sombong sebentar lagi nanti. Kamu tunggu saja untuk diusir. Ini asli. Bagaimana mungkin? Direktur Yang, mana mungkin dia mampu memakai model terbaru merek C? Apakah kalian meragukan saya? Tidak berani, tidak berani. Kami hanya sesaat kehilangan akal. Tentu percaya penilaian Anda. Hah? Baiklah, ayo teriakan. Meneriakan apa? Gonggongan anjing. Jangan-jangan kamu mau ingkar janji? Seorang direktur pemasaran grup Tianding yang terhormat pasti tidak akan. Jangan cuma bisa bicara saja. Gonggong. Kenapa tidak menggonggong? Cepat gonggong. Go. Anjing yang baik. Wah, cantik sekali. Ini baru namanya pesta. Pesta-pesta yang pernah aku hadiri sebelumnya, itu cuma pesta desa. Ini adalah Zenith yang menguasai denyut nadi ekonomi global. Kalau bukan karena ekonomi kota awan terbatas, maksudnya akan lebih mewah lagi. Jiang Shulan, kau membuatku kehilangan muka sebesar ini. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Kak Cheng, aku juga ingin memakai gaun merek C. Carikanlah jalan. Aduh. Jiang Shulan, apa yang kau lakukan? Maaf, aku tidak sengaja. Tadi ada yang mendorongku. Ada yang menabrakmu? Dia tidak ada kerjaan ya? Menurutku kau sengaja. Benar, kami semua orang-orang terpandang. Bukan orang yang bisa kau fitnah sembarangan. Menurutku, dia sendiri yang sengaja menabrak. Jiang Shulan, hatimu sungguh jahat. Kau sengaja mengotori gaunnya, membuatnya malu di depan umum. Nona Jiang, aku tahu kau tidak suka padaku, tapi kau tidak boleh mengganggu jalannya pesta. Orang ini berani sekali. Berani membuat keributan di pesta. Grup Zenith. Orang seperti ini apa pantas menghadiri pesta? Menurutku, dia harus diusir. Aku? Semua salahku. Aku tahu. Kau menyalahkanku karena merebut Kak Cheng. Tapi kamu cuma seorang petugas kebersihan. Kamu tidak pantas untuknya. Apa? Lihat dia berpakaian begitu mewah. Ternyata hanya petugas kebersihan. Tidak heran begitu. Orang miskin benar-benar tidak punya tata krama. Bagaimana mungkin orang miskin pantas berdiri bersama kita? Cepat usir dia keluar. Usir dia keluar. Usir dia keluar. Apa yang kalian ributkan? Ada apa semua ini berisik? Ada apa? Kamu tidak apa-apa? Tuan Pei, tadi dia sengaja menumpahkan anggur ke Rock Royun, membuatnya malu di depan umum. Semua orang melihatnya. Ini adalah gaun yang aku siapkan khusus untuk pesta hari ini. Sekarang semuanya hancur. Sudah kukatakan, aku tidak sengaja. Aku bisa mengganti rugi. Tidak sengaja?
Kamu percaya? Kamu percaya? Kamu percaya? Mengganti rugi? Kamu seorang petugas kebersihan, sanggupkah kamu menggantinya? Aku percaya padamu. Jika kalian khawatir, aku bisa menggantinya dulu untuknya. Tuan Pei, aku tahu kamu selalu melindunginya. Tapi hari ini dia keterlaluan. Kamu tidak boleh lagi membelanya. Apa? Tuan Pei yang selalu menjaga diri? Ternyata dekat dengan seorang petugas kebersihan yang hina. Dengan penampilannya yang genit itu, jelas dia sering menggoda pria si imut. Qin Ruoyun, jangan asal bicara. Hubunganku dengan Tuan Pei bersih. Justru kamu tidak mau ganti rugi, masih terus bertele-tele. Sebenarnya kamu mau apa? Aku sebagai orang yang besar hati, tidak akan menyulitkanmu. Begini saja, kamu mengotori rokku, maka berikan rok padaku sebagai gantinya. Bagaimana? Adil kan? Kedengarannya tidak buruk. Memang tidak buruk. Yang dia kenakan adalah edisi terbatas terbaru dari C. Harganya cukup untuk membeli 10 gaunmu. Mana ada keadilan di sini? Jangan bicara seperti itu. Kalau hari ini karena dia, kita berdua jadi berselisih dengan ketua Dewan Direksi, kerugian yang ditimbulkan bukan cuma 1 gaun. Kalian berdua saling menyambut. Yang kalian incar adalah gaun yang dia kenakan, kan? Apa maksud Pak Pei? Mungkinkah mereka sengaja memfitnahnya? Pejabat tinggi grup Tianding yang terhormat mau merugikan seorang petugas kebersihan? Bagaimana kebenaran sebenarnya? Lihat saja rekaman CCTV. Bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata tidak merekam apa-apa. Jiang Shulan, kau masih belum berpengalaman melawan aku. Rencana kami sempurna. Jiang Shulan, bersiaplah untuk keluar dari ruang pesta. Pape, aku tahu kau dekat dengannya. Jadi kau memihak dia. Tetapi hal yang tidak kami lakukan, bagaimana aku bisa mengakuinya? Ya, rekaman CCTV jelas-jelas menunjukkan kami tidak melakukan apa-apa. Semuanya dia. Dia sendiri yang berbuat salah, tapi tidak mau mengaku. Bahkan menyalahkan kami. Sekarang apa lagi yang bisa kau katakan? Cepat ganti bajunya. Masih bertahan untuk apa? Cepat ganti. Jiang Shulan, kau kalah. Gaunmu ini pasti akan jadi milikku. Tunggu! Tunggu! Aku melihat semuanya yang baru saja terjadi. Itu mereka. Mereka sengaja menjebak Nona ini. Kamu muncul dari mana? Berani menuduhku tanpa bukti. CCTV sudah diperiksa. Sekarang kamu muncul. Kamu sekongkol dengannya ya? Siapa bilang aku tidak punya bukti? Ini buktinya. Aku ingat dia. Dia seorang selebritas internet. Terakhir kali menyusup ke ballroom pesta rumahku. Diam-diam siaran langsung. Ini. Semuanya hancur. Royun, ada apa? Kak Cheng, dia sedang siaran langsung. Urusan kita sudah diketahui semua orang. Oh ya, bagaimana bisa begini? Ini semua ini bagusmu. Hei orang, seret keluar pria dan wanita ini. Pesta. Tidak perlu ikut serta lagi. Grup Tianding tidak akan mengizinkan ada karyawan seperti ini. Grup Tianding? Dia ternyata ketua Dewan Direksi Grup Tianding. Jiang Shulan, kamu di wilayah orang lain. Menyamar sebagai identitas orang lain. Kamu tidak tahu malu. Jiang Shulan, tunggu sampai kau diusir dari ruang pesta. Aku akan membuatmu tidak punya tempat untuk dikubur. Kalian berdua, lebih baik urus diri sendiri dulu. Apa maksudnya? Bukankah dia yang asli? Kamu lupa, dia cuma petugas kebersihan rendahan, astaga. Aku tidak berani mengatakannya dalam mimpiku. Aku ingin berani hidup seperti dia. Selamat datang kepada semua tamu. Saya umumkan pesta resmi dimulai. Mari kita sambut tokoh utama wanita kita. Ibu Jiang Shulan naik ke panggung. Ternyata dia. Halo semua, saya Jiang Shulan. Saya juga adalah ketua Dewan Direksi baru dari Grup Tianding. Dia benar-benar ketua Dewan Direksi. Untung tidak ikut campur dalam urusan buruk itu.
Singkatnya, saya berharap kedepannya dapat bekerja sama dengan semua untuk berkontribusi pada perkembangan Kota Yun. Jiang Shulan, mari kita bicara. Baik. Takut dikenali, menjadi tikus di jalanan. Bagaimana rasanya dibenci semua orang? Kamu, Jiang Shulan, saya sarankan kamu bicara dengan sopan. Sekarang saya pisau. Kamu ikan di talenan. Mengapa saya harus bersikap sopan padamu? Saya tahu, semua yang kamu lakukan adalah untuk kembali dengan saya. Saya setuju, asalkan kamu mengembalikan saya ke posisi kerja. Cheng Wenyuan, saya katakan sekali lagi padamu. Saya bukan stasiun daur ulang sampah. Tidak akan menerima sampah sepertimu. Kamu, Jiang Shulan, jangan kira saya tidak tahu. Bagaimana cara kamu mendapatkan posisi ketua dewan direksi ini? Jangan kira aku tidak tahu bagaimana posisi direktur utama kamu bisa didapatkan. Bagaimana bisa didapatkan? Status yang begitu mulia, mana mungkin jatuh ke tangan petugas kebersihan, jadi kamu cuma boneka. Tertawa apa? Kamu kebanyakan nonton drama pendek bodoh ya? Jangan paksakan diri kamu. Seorang direktur utama yang turun dari langit. Di dalam grup tidak ada yang mendukungmu. Sulit untuk bertahankan. Asalkan kamu setuju untuk kembali denganku, aku bisa membantumu. Cheng Wenyuan, minta tolong harus ada sikap minta tolong. Kamu yang kehilangan pekerjaan akan minum angin barat laut. Aku tidak buru-buru. Kalau aku mengungkapkan identitas aslimu, coba tebak apakah orang-orang tua di grup itu masih mau mendengarkanmu. Silakan saja. Baik. Tunggu saja. Buruk Direktur Jiang. Sekarang ada orang yang menyebarkan kabar bahwa Anda bukan direktur utama grup Tianding yang sebenarnya. Sekarang Cheng Wenyuan dan Qin Royun memimpin di lantai bawah, mengumpulkan sekelompok orang, menuntut penjelasan dari Anda. Dia datang. Jiang Shulan, tentang rumor-rumor belakangan ini, kau harus beri kami penjelasan. Ya, kami butuh penjelasan. Gosip ini, siapa yang menyebarkannya? Kau dan aku sama-sama tahu. Mohon, jangan alihkan topik. Seorang petugas kebersihan rendahan berani menyamar sebagai ketua Dewan Zenith Group. Dengan identitas palsu, kau menipu kami. Banyak perusahaan bekerja sama ingin mendapat untung tanpa modal. Sekarang aku tahu, kami semua telah ditipu oleh si miskin ini. Berputar-putar. Aku jadi tidak bisa tidur. Kalian semua adalah kaum elit di Kota Yun. Begitu saja diatur seperti ini. Hanya karena hal-hal yang tidak berdasar, lalu datang membuat keributan di Zenith Group. Jiang Shulan, jangan berkelit lagi. Ini adalah kejahatan. Harus masuk penjara. Betul. Sekarang kita tangkap dia. Bawa ke tim keamanan. Ide bagus. Jangan biarkan penipu ini bebas berkeliaran. Tenang, saya punya bukti untuk membuktikan identitas saya. Saya adalah keponakan kandung Ketua Jiang. Ini adalah laporan tes DNA kami. Saya adalah keponakan kandung dari Direktur Jiang. Ini adalah laporan tes DNA kami. Ternyata dia memiliki hubungan darah dengan Direktur Jiang Senior. Kalau begitu, wajar saja dia mewarisi grup Tianding. Seorang petugas kebersihan ternyata adalah keponakan kandung Direktur Jiang Senior. Sungguh sulit dipercaya. Ini hanya selembar laporan tes DNA saja. Kamu mau? Aku bisa buatkan 10 palsu untukmu. Para hadirin, beritahu semua orang, Jiang Shulan adalah mantan istriku. Identitasnya seperti apa? Aku paling tahu. Dan sebelumnya, dia bekerja di KTV. Kami semua melihatnya. Kalau dia benar-benar keponakan Direktur Jiang Senior, mana mungkin sampai terburu. Perkataan mereka masuk akal. Berani-beraninya memasukkan laporan DNA. Sungguh nekat. Tanya, siapa yang melaporkan ke Satpam? Saya menuduhnya. Tidak hanya menyamar sebagai direktur grup Tianding, tapi juga memasukkan laporan tes DNA. Pak, saya bisa bersaksi. Yang mereka katakan semuanya benar. Benar. Saya juga bisa bersaksi. Silakan ikut kami. Jiang Shulan, perbuatanmu terbongkar. Bersiaplah untuk menjalani hukuman. Tunggu. Hentikan. Lepaskan dia.
Hentikan. Lepaskan dia. Pak Pei, kenapa Anda datang? Jiang Shulan telah memasukkan identitas. Buktinya sudah jelas. Saya menasihati Anda untuk tidak ikut campur. Kalau tidak, dampaknya bagi grup Pei juga tidak baik. Saya akan membuktikan dialah ketua dewan yang sebenarnya. Pak Pei, meskipun kedudukan Anda cukup tinggi, tetapi Anda dengan ketua dewan tidak begitu akrab. Mungkin itu tidak bisa membuktikan apa-apa kan? Pak Pei, demi seorang kekasih gelap, tidak perlu terjebak dalam masalah ini kan? Juga tidak sepadan. Tanpa bukti, kami tidak akan percaya. Atau Anda ingin menggunakan kekuasaan untuk menekan orang? Bagaimana kalau saya yang membuktikannya? Kepala Pelayan Lee, tolong bawa surat wasiat bibi saya ke perusahaan. Baik, Ketua Jiang. Wajah orang tua seperti saya ini kalian semua kenal kan? Tentu, siapa yang tidak kenal? Kepala pelayan paling andal di sisi ketua Jiang senior. Bahkan kepala pelayan datang sepertinya, dia benar ketua dewan grup Tianding. Surat wasiat Ketua Jiang ada di sini. Kalian semua lihat dengan jelas. Bagaimana mungkin begini? Ini tidak mungkin. Maaf Ketua Jiang, kami terlalu gegabah. Anda berhati besar. Maafkan kami kali ini. Ketua Jiang, dia. Kalau tidak, kami hari ini juga tidak akan mengganggu Anda. Benar-benar, karena ini kesalahpahaman, kami segera pergi. Masalah saya sudah selesai. Selanjutnya, giliran kalian. Sekarang, giliran kalian. Kami ada masalah apa? Benar, kami hanya salah percaya pada rumor. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Apa ini? Yuan, Qin Ruoyun, kalian diduga melakukan korupsi dan menerima suap, serta mengalihkan aset perusahaan. Ikut kami. Teman, kamu salah tangkap. Petugas, kami orang baik. Bukti sudah jelas, ikut kami ke kantor polisi. Jiang Shulan, tolong aku salah. Sebelumnya aku tergoda. Semua dia yang menyuruhku. Yang Yuan, kalau bukan karena kamu memaksa dan menggoda, apa aku mau naik ke ranjangmu? Cukup. Jangan saling serang di sini. Ada masalah apa? Pergi ke kantor polisi saja. Mau pergi jalan? Shulan. Tenang. Ada apa? Ikut ke kantor. Shulan, sebenarnya aku ingin bilang, aku suka kamu. Maukah kamu jadi pacarku? Aku mau. Kalau kamu tidak mau, tidak apa-apa. Kamu bilang apa? Aku bilang, aku mau. Hebat. Akhirnya, aku memilikimu.